Pemirsa HSS TV, sekarang saya sedang berada di Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, atau tepatnya berada di samping pom bensin Hamalau. Hari ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan ini. Mari kita lihat ke dalam. Museum Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan sarana edukasi masyarakat terkait sejarah perjuangan melawan penjajahan Belanda yang dipimpin Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Museum Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini diresmikan pada Desember 2015 oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri. Hulu Sungai Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki museum rakyat. Museum ini dibuka untuk umum. Masyarakat bisa berkunjung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat saat jam kerja. Dan pengunjung tidak dipungut biaya masuk alias gratis. Awal mula dibentuknya Museum Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini berawal dari Gedung Juang Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Namun, agar lebih menarik minat masyarakat lagi, diubah menjadi Museum Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga, tak hanya menyimpan benda-benda bersejarah, tapi juga menyimpan benda-benda budaya. Bisa diceritakan asal mula Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan ini didirikan? Iya, terima kasih. Dulunya Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan ini bernama Gedung Juang. Untuk ini menampung kegiatan dari, khususnya dulu kegiatan dari Denlana Banjarmasin, mengingat benda-benda sejarah dan budaya kita yang masih belum tertata dengan baik. Melalui Dinas Pendidikan dulu mengusulkan untuk dijadikan museum. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 berdirilah museum ini yang diresmikan langsung oleh Bapak Dr. Agus Haji Ahmad Fikri, Bupati kita sekarang, dan sudah mendapat legalitas izin dinas pendirian dari Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 28 November 2017. Fasilitas apa saja Pak yang ada di Museum Rakyat ini? Kalau untuk fasilitas, kita mempunyai ruang pamer. Dua ruang pamer kita ada yang di atas. Kalau yang di lantai 2 khusus untuk benda-benda budaya. Kemudian untuk yang di lantai bawah ini untuk khusus benda-benda sejarah. Jadi seperti foto atau benda-benda zaman dulu seperti keris atau apa kita letakkan di bawah. Sedangkan untuk kebudayaan, untuk benda-benda budaya kita letakkan di lantai 2, yaitu seperti lasung dulu kan, seperti acara permainan-permainan rakyat tradisional. Nah itu kita letakkan di lantai 2. Jadi fasilitasnya itu Pak ya. Terus selain fasilitas yang ada itu Pak, fasilitas penunjangnya apa Pak? Untuk fasilitas penunjang kita mempunyai aula berdiri kemarin di akhir tahun 2019. Jadi ada aula, kemudian di sini ada, kalau untuk kelengkapan yang lainnya seperti kamar mandi kita sudah punya semua. Ada taman di depan, ada taman walaupun kecil tapi kita punya taman juga. Koleksi-koleksi luar kita juga ada di sana di luar, seperti gerobak atau lanting dan sebagainya. Untuk aula kita peruntukkan khusus untuk ada kegiatan-kegiatan dari masyarakat seperti sanggar-sanggar seni atau apa, untuk berkegiatan kami persilakan, kami fasilitasi di sini. Terus Pak, koleksi yang ada di museum ini apa aja Pak? Koleksi untuk koleksi kita yang museum ada koleksi benda-benda budaya. Ini sekitar untuk benda sejarah ada 232 buah benda-benda sejarah seperti foto-foto zaman dulu, benda-benda peninggalan seperti kursi atau apa, jam dan guci atau sebagainya. Kemudian untuk benda kebudayaan ada 198 buah. Jadi total untuk sementara sekitar 430 buah koleksi kita punya museum kita. Jadi untuk benda-benda budayanya di atas seperti maket
masjid seperti Masjid Bangkat, ada juga di atas sana. Petaka-petakanya juga ada. Kemudian jukung, kan benda-benda kita yang dulu, benda-benda kebudayaan zaman dulu. Demikian. Koleksi yang paling ikonik Pak di museum ini apa? Untuk sementara ini kita punya yang paling ikonik peninggalan dari Brigjen Haji Hasan Basri ya, pahlawan kita. Seperti ada di koleksi kita seperti peralatan meja kursi, kemudian ada peninggalan beliau, ada telepon itu, ada jam dinding. Jadi ini asli dari peninggalan keluarga beliau yang dihibahkan ke museum untuk dipinjam pakaikan. Museum ini Pak dibuka hari apa saja, terus dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk jadwal museum kita buka dari hari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore. Istirahat kami kebiasaannya jam 12 sampai jam 1 kami istirahat. Nah untuk hari Jumat dari jam 8 sampai jam 11 adanya kami jam kantor. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada pengunjung yang ingin berkunjung pada hari Sabtu Minggu, kami bisa dihubungi. Artinya kita ada perjanjian lebih dulu, kami siap memfasilitasi untuk berkunjung museum. Terakhir nih Pak, apa yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke museum? Iya, masih. Untuk menarik minat pengunjung, kami dari pihak museum, khususnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan, kita dari museum ada mempunyai program publik. Jadi ada program publik itu yang isinya antara lain ada kita mengadakan pagelaran-pagelaran di aula. Jadi kita menampung aspirasi pelaku-pelaku seni kita di Kabupaten Sumatera Selatan. Jadi ada yang untuk tahun ini kita adakan pagelaran seperti Bewayang, Mamanda, Bejapian itu kita kan, walaupun ya secara terbatas karena kita sekarang sedang musim corona. Kemudian ada lomba-lomba, juga kami ada lomba-lomba seperti lomba baca puisi perjuangan, baca teks proklamasi kemerdekaan Alare, lomba-lomba busana perjuangan dan sebagainya. Nah itu untuk diantaranya lomba menggambar juga, ada juga lomba melukis. Itu diantaranya program-program kami untuk lebih memperkenalkan dan lebih menarik minat masyarakat terhadap kunjungan ke museum. Memasuki bangunan museum, pengunjung akan disambut dengan miniatur Masjid Asuada atau yang lebih dikenal dengan Masjid Bangkat, yang menjadi salah satu masjid tertua dengan arsitektur yang indah. Kemudian di sisi kanan, pengunjung dapat melihat alat-alat gamelan Banjar seperti gong, wayang kulit, dan lain-lain. Dan pengunjung pun diperbolehkan untuk memainkan alat musik ini. Pengunjung juga bisa melihat foto-foto Bupati Hulu Sungai Selatan dari masa ke masa hingga saat ini. Di ruang utama museum, terdapat benda bersejarah yang terkait erat dengan perjuangan Brigjen Haji Hasan Basri. Selain foto-foto dokumen lokasi bersejarah, ada juga pakaian seragamnya serta peralatan makan dan minum Brigjen Haji Hasan Basri. Dan juga tersimpan aneka senjata perang yang digunakan pahlawan nasional tersebut saat melawan penjajah. Susun siam paikat peninggalan Haji Hasan Basri. Ini masih pinjam pakai, belum dihibahkan lagi. Nah itu telepon beliau, presiden make, itu jam dinding beliau, kemudian ini peternak beliau, semuanya yang punya beliau. Itu cermin tenggung, kaca tenggung punya beliau, semua ini punya beliau. Kemudian nih marmer mejanya ini asli dari punya beliau dari dulu. Ini terbuat dari jati kayunya ini. Nah itu tempat-tempat minum beliau lagi dulu. Selain itu, terdapat spot untuk berfoto di lantai 2, yaitu benda budaya berupa 2 buah jukung yang merupakan benda tradisi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tinggal di perairan. Ada pula spot berfoto di sepeda ontel dan juga peralatan pertanian dan perikanan. Sedangkan benda lainnya adalah alat musik tradisional, serta terdapat miniatur rumah adat seperti rumah Banjar, balai adat Loksado, dan sebagainya.
mengenai berbagai benda bersejarah dan benda budaya tersebut, sebagian didapatkan dengan membeli, khususnya benda budaya. Sedangkan benda sejarah merupakan titipan dari ahli waris para pejuang Hulu Sungai Selatan untuk dirawat dan disimpan di museum dan bisa digunakan untuk pengetahuan sejarah. Dengan demikian, jangan sampai ada generasi muda yang buta sejarah. Mengutip dari pidato Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jadi, sudah saatnya kita untuk mengingat, menghargai, dan belajar dari tokoh bangsa masa lalu untuk membangun generasi muda Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan program acara Serba Serbi Hulu Sungai Selatan. Nantikan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.